Cinta Remaja dari JKT48 Akustik. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Setelah sekian lama ini gue nggak mendengarkan lagu-lagu JKT48, khususnya yang baru-baru. Ini gue baru nyadar, kok mereka ternyata punya lagu yang seenak ini gitu. Original lagi. Berbeda dengan lagu-lagu JKT48 yang selama ini mereka bawakan gitu, yang Jepang banget. Iya, karena emang notabene aslinya dari Jepang lagu-lagunya. Cinta Remaja ini yang akan kita bahas dan kita bedah di video ini adalah salah satu dari sekian sedikit lagu JKT48 yang original. Dalam arti kata dibikin secara lokal gitu ya, dibikin sama orang dalam tuh maksudnya ya orang Indonesia gitu, bukan sama orang Jepang. Jadi nuansanya, feel-nya, vibe-nya itu Indonesia banget lah. Pokoknya ya masuk ke selera kuping masyarakat kita gitu. Beda lah dengan lagu-lagu kayak Heavy Rotation, Aita Kata. Orang awam biasanya tahu apa lagi sih? Koizuru Fortune Cookie gitu. Beda banget. Mari kita bahas pelan-pelan. Secara garis besar lagu ini judulnya Cinta Remaja ya, menceritakan tentang cinta remaja gitu. Judul sudah menjelaskan secara gamblang tentang isi lagu ini. Isi liriknya pun menceritakan tentang kayak pengalaman seseorang, mungkin di sini dari sudut pandang seorang wanita gitu ya, ketika dia lagi menjalani masa-masa remaja, khususnya di zaman putih abu-abu. Putih abu-abu berarti artinya SMA gitu ya, karena SD itu putih merah gitu, SMP putih biru, SMA putih abu-abu gitu ya. Masa-masa dimana cinta itu bertumbuh kembang bersama fans, bukan bertumbuh di dalam hati. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman jatuh hati dengan teman kayak gitu, khususnya teman-teman SMA gitu ya. Sangat tidak relate dengan saya yang menjalani masa-masa SMA di sekolah yang isinya cowok semua gitu, jadi nggak ada cinta-cintanya. Walaupun gak relate sama saya tetap ngerti lah kurang lebihnya. Paling gitu sih untuk garis besar cerita dari isi lagu ini. Sekarang kita masuk ke sesi first impression. First impression di sini maksudnya saya akan mencoba mendengar lagu ini. Kita coba cari poin-poin apa aja yang bisa kita temuin. Kalau kamu mau dengerin lagunya juga, lagu ini bisa didengarkan di mana saja sebenarnya. Di YouTube juga ada, di Spotify juga ada, di iTunes juga ada ya. Kalau saya sih dengerin di Spotify nih. Cari aja Cinta Remaja atau enggak cari aja JKT48 Akustik, ntar nemu nih. Kalau mau lebih jitu lagi, langsung ke linknya, cari di description ada. Selalu biasakan baca description setiap video yang kamu tonton, karena siapa tahu di situ ada Gal Gadot telanjang. Maksudnya ada informasi yang kamu butuhkan gitu. Tadi cuma clickbait doang gue bilang Gal Gadot telanjang, siapa tahu lu abis itu langsung baca description kan, lumayan. Nah, mari kita mendengarkan lagu ini langsung saja. Ini gue lagi dengerin by the way sekarang. Nggak perlu gue perdengarkan juga audionya di videonya, kalian kan bisa dengar sendiri kan ya. Ya, kalau mau dengar sendiri aja. Ini biar gue dengarkan buat diri gue sendiri. Sama kayak lagunya di sini juga bilang masa remajaku biar jadi milikku. Nah, ini lagu ini biar jadi milikku juga aja untuk video ini. Jadi biar gue yang denger sendiri. Lagu ini main di do sama dengan E. Birama 4/4 pasti. Dan kalau kita dengarkan ketukannya dan kita cari ketukannya, kita bisa pakai aplikasi metronom yang ada di App Store, cari aja. Kita bisa ukur sesuai dengan ketukannya, maka kita akan menemukan lagu ini bertempo 96 beat per minute, 96 BPM. Tuh, informasi banget kan yang gua kasih, gokil. Oke, kita lanjut lagi dengerinnya. Masa paling indah. Sumpah ini 10 detik intro pertama tuh berasanya tuh ya. Oke, dari segi chord, muter chordnya tuh sama kayak, gue langsung kepikiran satu lagu yaitu Michael Jackson, Man in the Mirror tuh. I'm gonna make a change for once in my. Puterannya gitu. Ku tak dapat mana. Itu bukan itu grup lain. Ya, tapi puterannya seperti itu. 1 7 6 5 4 tahan di 4. Untuk membuka sebagai intro dia cukup simple dan sangat membangun. Cuman yang barusan bikin gue ketawa adalah karena ketika intro berjalan ada monolog lagi, ada kayak sekumpulan gadis-gadis remaja, mungkin mereka satu geng gitu, terus ketawa-ketawa sambil bilang masa paling indah
Kayak lagi mengonsumsi mushroom nih kayaknya. Mushroom aja, mushroom paling indah. Isep-isep. Gitu. Nggak tahu, gue sih nggak pernah. Gue cuma kayak ngebayangin doang gitu. Ketika lagu ini dibuka dengan rendah sekali ya. Kalau kita lihat ada dinamika jadi pada lagu ini. Verse-nya dibuka dengan notasi vokal yang rendah. Ku jatuh cinta. Tapi ketika nanti masuk ke pre-ref dan kemudian masuk ke chorus gitu, tinggi jadi jadi enak, flow-nya jadi enak. Di bagian verse ini sebenarnya secara gampang kalau kita mau membedah chord lagunya, dia tuh cuma 1 ke da 6 minor da cis minor kan, na fis minor, na b dah 1 6 2 5. Tapi di sini si gitarisnya nih seakan-akan kayak iseng banget gitu ya, ngasih E-nya tuh bukan E standar gini, tapi dia kasih E. Ini ada mayor 7, mayor 9, mayor 9 gitu namanya ya. Nah, ketika ku jatuh, cis minornya pun juga kayak dia kasih tambahan itu, bukan ditambah, dikurangin tepatnya. Nah, lalu fis minor 7 nih kayaknya. Lalu B-nya B9 dulu. Baru ke B biasa. Jadi chordnya pun juga kaya di sini. Jadi nggak cuma polosan aja gitu. Jadi ibarat kata kalau roti nih bukan cuma roti polosan, tapi dia kasih mentega, dikasih gula, dikasih meses lagi, udah gitu dikasih keju. Buset, kurang lengkap apa tuh? Tambahin saus kali ya. Dah, ini nih. Ibaratnya tuh kalau lagu JKT48 akustik Cinta Remaja tuh udah kayak roti yang dikasih toppingnya banyak gitu. Chordnya bervariasi dan seru-seru. Mungkin untuk pembedahan chord saya akan buka di channel chord tutorial aja kali ya, bukan di sini. Jadi saya punya channel lagi guys di sebelah, chord tutorial, request aja sama doi. Tapi kalau di video ini kita bahasnya nggak usah sedetail itu kali ya. Takutnya nanti bahasa saya terlalu musikal jadi susah dimengerti, ngerinya begitu. Oh, masuk ke pre-ref nih. Dia ngangkat ke 2 minor. Temanku berkata hati. Nah itu dari gis minor ada agak miring dikit tuh, cuma 1 ketuk, 2 ketuk doang. Hatiku terbang. Biasanya kalau udah kasih half diminish seperti ini, larinya ke 6 mayor, tapi dia larinya biasanya ke cis minor, bukan ke cis mayor. Hatiku terbawa. Oh, agak-agak ke gocek saya di situ. Oke lah, asik. Iya, gokil. Pas bagian suasana denganmu, dia ada layer backing vokalnya terus kayak suasana. Wah, ini namanya memaksimalkan potensi. Lagu ini sangat memaksimalkan potensi. Mereka tahu, mereka paham bahwa 4 orang ini nih, ya, siapa aja sih, Rona, Nadila, Siska, Aurel ini punya kemampuan vokal yang baik. Jadi dimaksimalkan, jadi dibikin pecah suaranya harmonis, enak banget. Wah, juara nih. Gila, gue suka banget refnya. Membuka ref dengan masa remaja. Kita kalau nyanyi secara polos sebenarnya bisa aja masa remajaku, tapi di sini tuh dia kayak narik masa masa mengingatkan kita dengan lagu apa ya, Ratu Sejagat kalau nggak salah ya. Sama gue juga pernah bikin lagu, salah satu LBM gue buat member JKT48 yang buat Sinka, itu juga ada treatment seperti itu tuh, yang bagian pendiam yang selalu warnai harimu, jadi Ratu Janken di JKT48, Ratu Janken, kayak gitu tuh. Masa
remajaku. Asik. Ini vokal coachnya ngerti juga nih yang kayak gini-gini. Vokal coachnya sangat-sangat visioner dia. Sengaja menempatkan gimmick kayak gitu supaya dibahas di video ini. Keren loh. Waduh, apa sih gue? Setelah gue denger nih ya, progresi chord di dalam cover sih, ref, chorus tuh. Masa remajaku biar dari milikku, biar aku nikmati untuk diriku sendiri. Progresi chordnya itu progresi chord sejuta umat sebenarnya. Kita kerap kali menemukan progresi chord seperti itu di lagu-lagu Indonesia juga ada, kayak lagunya Run, pandangan pertama. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Atau kayak Raisa, Serba Salah. Udah lupakan segala cerita kita, ku tak ingin ku terluka pada cinta. Atau apalagi ya, ya pokoknya banyak lah. Lagu Cinta Searah, kok Cinta Searah sih, Cinta Remaja ini juga memiliki progresi chord di bagian ref yang merupakan progresi chord sejuta umat. Jadi menurut gua kalau mau di medley sama lagu lain jadi gampang gitu. Visioner nih yang bikin lagu siapa sih? Oh, yang bikin Alam Urba, seorang produser yang sudah berpengalaman menggarap lagu untuk Afgan, Rosa, Anji, Isyana. Wah, ngeri jam terbangnya nih. Si Kak Alam Urbah nih. Pantas lagunya bisa sebegini nyantol, sebegini mudah untuk nyantol di kuping dan di hati. Khususnya untuk orang Indonesia seperti saya gitu. Karena memang udah ngerti formulanya gitu kayaknya ya. Nadanya juga gampang dicerna, gampang dihafal. Terus, tunggu motor lewat. Selain itu juga penulisan liriknya pun pendek-pendek tapi berrima gitu ya, memiliki rima, belakangnya A, belakangnya U sama gitu. Cakep, menggarap liriknya padat dan cakep. Maksudnya padat, pendek dan cakep, gampang dicerna. Sangat berbeda dengan lagu-lagu JKT48 yang gue tahu selama ini, kayak panjang banget liriknya kan. Pada para siswi membaca majalah dan asik mengobrol di dalam lingkaran kecil, kamu duduk di pojokan sambil tertawa lepas. Itu aja baru setengah verse, belum kelar. Sedangkan di sini liriknya pendek-pendek. Lagu Cinta Remaja ini, gue salah mulu kenapa sih? Dan kalau dari segi urutan lagu ya, ada verse, ada pre-ref, ada refrain. Lagu ini bisa dibilang sehat lah, memenuhi standar lagu pop masa kini gitu. Durasinya juga 4 menit 19 detik, sangat aman buat radio. Selain itu lagu ini juga ditutup dengan satu bagian khusus yang tidak ada pengulangannya, yaitu cuma ditaruh di bagian akhir doang, bagian klimaks ini nih. Seperti di hatimu. Ini kayak lagu apa ya? Lagu-lagu kekinian tuh banyak yang begini juga nih modelnya. Kok jadi Ed Sheeran? Nggak, maksud gue bukan yang menyamakan dengan Ed Sheeran, bukan. Nadanya mirip aja, tapi catchy banget. Chordnya pun juga jadikan ku kasihmu yang membekas di hatimu. Dari cis minor kita ke bass half diminish. Jadikan ku kasihmu yang membekas di hatimu. Tepung beras rose brand. Iya, ada berapa juta lagu yang bisa diakhiri dengan gimmick ke tepung beras rose brand. Tapi enak, konklusinya dapat. Jadi menutup lagu juga sangat nyaman di kuping. Kenapa gue baru tahu sekarang kalau ada lagu begini nih dari JKT48. Kemudian segmen yang mau saya angkat juga di video kali ini adalah mari kita bahas liriknya nih. Jadi ini ya, gue taruh lirik di sini. Dia membuka lagu dengan menceritakan ketika aku jatuh cinta pada dirimu, berarti dia langsung menuju kepada si sosok cowok, katakanlah cowok nih ya. Terbuai rayuanmu, apakah aku sepolos itu? Dia bertanya pada diri sendiri.
Apa gue sepolos ini salah memilih kamu? Karena gue belum tahu, gue belum menurut sudut pandang si cewek nih, aku belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku telah memilih kamu untuk menjadi raja di hatiku, seperti itu. Apakah aku salah? Apakah aku terlalu polos? Jadi dia bertanya di sini. Sedangkan di ending lagu dia meminta, jadikanku kekasihmu yang membekas. Jadi dalam satu kesatuan lagu ini ada kebimbangan. Pertama dia nanya, tapi kemudian dia yakin. Memang masa-masa remaja memang masa yang penuh dengan kebimbangan, ya kan. Bimbang mau masuk IPA apa IPS, bimbang mau kuliah di mana, bimbang mau pilih cowok A apa cowok B apa cowok C, soalnya tiga-tiganya nggak ada yang mau gitu. Penuh dengan kebimbangan lah pokoknya. Quotable lirik di lagu ini, kalau menurut gue pribadi, gue akan taruh kata-kata ini sebagai quotable lirik. Putih abu-abuku, hidup hanya sekali. Itu aja udah satu quotable lirik sendiri. Hidup hanya sekali. Putih abu-abuku selalu di hati. Gila. Jadi sangat-sangat mengappreciate masa-masa remaja yang tidak akan terulang lagi itu. Khususnya masa-masa putih abu-abu 3 tahun SMA. Kalau 3 tahun, kalau 4 tahun kan kita nggak tahu. Di salah satu wawancaranya JKT48 Akustik dengan jawapos.com, di situ nih gue tunjukin ya artikelnya. Siska bilang, dia cerita kan ya pas workshop disuruh bikin lirik tentang cinta. Lalu untuk lagu ini sendiri dia pertama nulisnya, temanku berkata aku ini bodoh katanya. Lalu sama Kak Alam dan teman-teman diubah menjadi seperti yang sudah bisa kita dengar sekarang gitu ya. Temanku berkata hatiku terbawa. Coba bayangkan kalau misalnya liriknya tidak diganti gitu. Liriknya tetap seperti adanya. Temanku berkata aku ini bodoh. Menurut gue justru lebih gamblang, lebih menyuarakan isi hati. Jadi tidak dibungkus dengan puitis, tapi dibungkus dengan lugas gitu. Lebih to the point. Aku ini bodoh, seperti lagu Ada Band. Hanya aku manusia bodoh. Dan sebelum video ini beranjak terlalu lama guys, sorry nih udah lama banget durasi kayaknya nih. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu mari kita membahas unexplored questions atau pertanyaan yang masih tersisa, yang masih membekas, yang masih nyangkut, yang masih belum kebahas, dan yang masih penuh tanda tanya untuk bisa diterusin ke depannya. Apakah lagu ini bakal ada sequelnya gitu? Kalau menurut gue pribadi nih, lirik dalam lagu ini yang berkata seperti ini nih, temanku berkata hatiku terbawa. Nah, temanku berkata ini, si teman ini siapa? Siapa sosok teman ini, dan kenapa dia berkata bahwa hatinya dia terbawa, hatinya si cewek ini terbawa? Apa motivasi si teman ini? Apakah teman ini juga menyukai cowok yang dia suka, sehingga dia punya plot untuk bikin si cewek ini jangan sampai jatuh cinta sama cowok itu jatah gue. Jadi dia bilang, hati lu terbawa, jangan terbawa suasana dengannya, ini perasaan cuma semu. Apakah motivasi si teman ini seperti ini? Teman macam apa ini? Nah, tolong buat yang berwajib, entah personil JKT Akustik, entah Kak Alam Urbah, entah siapapun orang di balik lagu Cinta Remaja ini, kalau punya pencerahan atas pertanyaan barusan, bisa lo dibahas sama kita atau minimal drop komen lah di bawah lah. Paling sekian dulu pembahasan gue tentang lagu Cinta Remaja ini. Terima kasih buat JKT48 Akustik Fan App yang telah memberikan saya informasi mengenai adanya lomba. Dan karena saya orangnya prinsipnya demi cuan banget, makanya saya mau ikut lombanya membedah lagu JKT48 Akustik antara Lantang atau Cinta Remaja. Buat kamu-kamu juga yang belum menginstall aplikasinya, bisa diinstall guys aplikasi JKT48 Akustik Fan App. Di situ kamu bisa menemukan info-info yang berguna seputar JKT48 Akustik dan karya-karya mereka dan kegiatan mereka dan personil para membernya juga, dan info-info lainnya. Ya, mari kita dukung karya anak bangsa, kalau katanya orang mah begitu. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bisa mencerahkan khalayak sekalian. Mantap. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT,
penting cuan.